beliau karena sesuatu dan lain hal mohon izin. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua TNI Cabang Durensawit, Bapak Kiai Haji Topri Hasan. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Kemudian yang kami hormati Bapak Kiai Haji Eman Sulaiman. Saat ini beliau masih kurang sehat. Mudah-mudahan atas doa seluruh jamaah beliau sehat kembali dan bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Haji Kenik Sudarto selaku Ketua BCM Durensawit 1. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ketua DKM, Ketua Yayasan Masjid dan Musola se-Kelurahan Malakasari. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Haji Kukuh Mudiono selaku Ketua RW 07 beserta seluruh staf dan juga seluruh Ketua RW, Ketua RT dan anggota LFK se-Malakasari. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh jamaah hadirin wal hadirat. Sebelumnya mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah cerah ya Bu, tanpa hujan. Mudah-mudahan sampai acara selesai ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Jami Nurul Hidayah, tanpa halangan suatu apapun dalam rangka acara Kasuling Formomas yang selalu dilaksanakan rutin tiap hari Sabtu dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita, yaitu Adik Najmi. Waktu dan tempat kami persilakan. وإذا قيل
Terima kasih pada adik kita Nasmi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang hadir begini dan mendengarkannya kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara yang kedua adalah sambutan yang pertama dari Ketua DKM Masjid Jami Nurul Hidayah yang kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Batsri Latif mewakili DKM. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang begitu cerah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dikumpulkan di Masjid Jami Nurul Hidayah dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan dari rumah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas kita dengan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewakili Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah yang pagi hari ini berhalangan hadir. Tadi hadir tapi ada kegiatan lain sehingga beliau izin untuk pergi mendahului kita. Saya mewakili beliau sebagai wakil Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah yang pertama menyampaikan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, terutama kepada guru-guru kita, Al-Mukarram Ustaz Afid Solihin yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti beliau sampaikan bisa kita serap dan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang saya hormati Ketua Forkomas Bapak Insinyur Purnama Surya dan seluruh jajaran Forkomas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kesehatan kepada mereka semua untuk terus dapat bersama-sama dengan kita membangun dakwah, membangun syiar di khususnya di Kelurahan Malakasari. Juga kami ucapkan selamat datang yang saya hormati Bapak Ketua RW 07 Bapak Haji Kukuh, dan juga kepada Bapak dan Ibu semua. Tidak berpanjang kata, mari sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita
mudah-mudahan sekali lagi apa-apa yang kita niatkan nanti bisa kita serap ilmunya dan kita bisa implementasikan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa terus untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita selama kita masih berada di muka bumi ini. Sekali lagi mohon maaf atas penyambutan dari pengurus Masjid Nurul Hidayah dari kami semua yang mungkin tidak berkenan di hati bapak-bapak ibu semua, tapi insya Allah kami berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk kita semua. Sekali lagi itu saja yang bisa kami sampaikan. Mari sama-sama kita dengarkan acara ini sampai dengan akhirnya. Demikian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Fadzli Latif yang telah memberikan sambutan mewakili Ketua Umum DKM Masjid Jami Nurul Hidayah. Sambutan yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua Forkomas yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Insinyur Purnama Sulaiman. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita sampaikan puji Tuhan kita, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka Kasuling. Alhamdulillah kita diberi nikmat iman, Islam, hidayah, sehingga kita dapat melangkahkan dalam mencari ilmu dan silaturahim kita bersama di sini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama saya hormati jamaah Kasuling yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berkah pada pagi hari ini, insyaallah. Yang utama adalah kami ucapkan terima kasih yang dengan hormat Kiai Haji Abid Solihin yang telah hadir pada pagi hari ini, yang menyempatkan kita insyaallah akan memberi kajian kita yang sangat bermanfaat mungkin insyaallah, yang dengan tema hakikat sukses menurut Al-Quran. Ini mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Kemudian kami hormati Pak Kobri Hasan sebagai Ketua DMI Kecamatan Duren Sawit yang selalu mensupport Kasuling kita. Yang saya hormati Pak RW, Pak Kuku, dan Pak RW, seluruh RW Kelurahan Malakasari. Saya hormati tadi Pak Aziz dan menemui saya di izin karena saudaranya, keponakannya akan kawin di Banten, jadi harus berangkat pagi Pak Purnama. Terima kasih atas kehadiran Pak Aziz tadinya, tapi dia izin. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus Masjid Nurul Hidayah telah menjadi tuan rumah pada pagi hari ini untuk mempersiapkan semua Kasuling kita ini. Alhamdulillah, terima kasih pengurus dan ibu-ibu yang telah menyiapkannya. Mudah-mudahan ini bagian dari usaha kita dalam mengadakan Kasuling tiap minggu ini, support dari tiap masjid. Saya sebagai pengurus Forkomas mengucapkan terima kasih supportnya tiap masjid. Mudah-mudahan kajian kita tiap minggu tetap berjalan dengan baik. Rata-rata biasanya 400 sampai 500 sampai 800 kalau pengajian kita ini. Kebetulan yang hari ini alhamdulillah kami juga, walaupun dalam keadaan libur panjang. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada jamaah. Mudah-mudahan kita silaturahim dan
tiap kita kasuli bermanfaat buat kita semua. Perlu saya sampaikan adalah minggu depan kita tetap ada juga pengajian dalam waktu, walaupun dalam akhir tahun akan dilaksanakan, insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Darul Nikmah RW 08 juga ya, RW 08 RT 07. Insya Allah penceramah yang akan menyampaikan adalah Dr. Andes Kiai Haji Abu Didat Shihab, ya, pakar kristologi. Kami harapkan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu. Di Forkomas kita sedang menyiapkan khataman Quran yang kelima, yang akan dilaksanakan di Baitul Mukminin, dipimpin oleh Pak Toto. Saya rasa perlu ada yang disampaikan, mungkin Pak Agus saja. Pak Agus bisa menyampaikan apa persiapan singkat dan cepat aja Pak Agus. Mana Pak Toto? Pak Toto ada? Kalau nggak Pak Agus saja sampaikan deh. Ada yang perlu disampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Toto. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mengadakan lagi haflah Khatam Quran 2026 tanggal 7 dan 8 Maret 2026. Kita ada 2 hari. Karena hari pertama adalah hari Sabtunya perlombaan, banyak sekali perlombaan, ya. Jadi silakan masing-masing masjid mendaftar, ya, mendaftar ke panitia atau ada Google Form-nya nanti. Kalau tidak paham mungkin bisa tanya ke panitia bagaimana cara mendaftarnya. Karena harus didaftar dari mulai tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 2 Maret, ya, itu harus didaftar. Kalau misalnya tidak ada daftar, ya, tidak bisa mengikuti nanti. Jadi harus dari awal, karena itu nanti dipantau oleh panitia. Yang kedua, masing-masing masjid hari ini mungkin akan mendapat satu spanduk, ya, satu spanduk yang akan dibagikan. Nanti mohon dipasang di masjid masing-masing di depan. Ya, sudah selesai hari ini progres kita. Karena kebanyakan tidak ada di tempatnya, libur, mungkin mulai kita panitia aktif lagi sekitar tanggal 3 Januari kita mulai aktif lagi. Sebagaimana kesepakatan kita bersama, mulai kita membaca Al-Quran untuk menghatamkan Quran itu per 1 Januari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di DKI masing-masing silahkan ke jamaahnya. Mulai 1 Januari kita start membaca Al-Quran sampai dengan nanti di tanggal 2 Maret, ya, karena itu akan didata satu orang berapa kali hatam, misalnya ada yang 10, ada yang 20 dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu juga ada nanti mungkin panitia akan memberikan informasi baik melalui flyer maupun melalui spanduk, ya, atau nanti bersurat. Sebentar lagi Ketua DKM akan mendapat proposal sudah selesai, dan mudah-mudahan dalam minggu depan ini sudah terbagi ke semua DKM. Saya kira itu saja. 1 Januari Bapak Ibu mulai kita membaca Al-Quran untuk mengikuti khatam Quran, ya, mulai 1 Januari kita sama-sama serpak. Karena nanti yang dinilai kalau tidak mulai dari 1 Januari, ya, kita harusnya dari 1 Januari, ya, bukan dari Desember atau sebelumnya, ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita haflah khatam Quran diinisiasi oleh AGL dan UBN. Alhamdulillah di Forkomas telah terlaksana 4 kali. Ini yang kelima kali. Mudah-mudahan sukses selalu dan wilayah kita diberkahi, makin banyak yang membaca Quran. Yang terakhir saya menyampaikan Forkomas peduli. Kita mengusulkan setiap masjid kalau ada Al-Quran yang tidak terpakai atau ada yang menyumbang, kita akan mengumpulkan di Forkomas peduli. Nanti tolong informasikan aja. Kita udah janjian sama AKL akan mengirim ke daerah-daerah Sumatera dan Aceh yang mereka
banyak masjid-masjid yang terdampak sehingga katanya banyak kebutuhan Al-Quran. Bagi masjid-masjid yang mempunyai Al-Quran, kita kumpulkan, nanti kita kirim ke AKL. AKL sudah siap akan menyuplai ke sana. Saya rasa ini aja yang saya mau sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Purnama Surya selaku Ketua Forkomas yang telah menyampaikan sebutnya. Baik, selanjutnya kita ke acara inti, yaitu tausiah yang sekaligus nanti akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Afiq Sholihin SEME. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'afan, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Nikmat yang banyak sekali oleh Allah. Antara lain adalah nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Yang dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan aktivitas, termasuk melaksanakan sholat subuh berjamaah tadi, dan kemudian dilanjutkan dengan program khusus Kasuli, jadi mengikuti pengajian yang alhamdulillah pada pagi hari ini dilaksanakan di Masjid Nurul Hidayah. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita mau masuk ke masjid ini sudah barang tentu kita berdoa, dan biasa kalau kita masuk masjid diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, jangan salah doanya ketika masuk masjid. Singkatnya doa masuk masjid adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Semoga Allah memberikan rahmat kita, semoga Allah membukakan pintu rahmat kepada kita. Nah biasanya, mohon maaf ini bapak-bapak, salah baca doa ketika masuk masjid itu, terutama pada hari Jumat. Begitu masuk masjid, doanya bukan Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, tetapi doanya adalah Bismika Allahumma ahya wa bika amut. Akhirnya apa? Ketika masuk masjid, sholat, kemudian tidur. Kemudian begitu selesai khutbah, ini aliran sesat, ini apa itu? Masa sholat Jumat nggak ada khutbahnya, katanya gitu. Padahal begitu masuk dia tidur. Nah itu bapak-bapak, tapi insya Allah yang ini tidak ada yang seperti itu. Baik bapak dan ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita sampai jam 9 kita bisa. Baik, tema yang disampaikan sebenarnya yang pertama ada 3 hal yang kita sampaikan. Yang pertama, kita menunjukkan rela sungkawa kita terhadap saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera, mulai dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, dan sebagainya, dan terakhir di Jawa Timur juga. Kita doakan semoga mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wafat karena musibah itu semoga diterima oleh Allah segala amal ibadahnya. Dan yang penting adalah bagaimana solidaritas kita terhadap mereka-mereka itu yang pertama yang penting. Apa solidaritas kita terhadap mereka yang kena musibah itu? Maka sudah barang tentu karena mereka membutuhkan bantuan,
maka kita perlu memberikan bantuan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya di bulan Desember ini yang insya Allah seyogianya sebagusnya disampaikan materi itu Ustaz Abu Dida itu sebelum 25 Desember, karena di bulan Desember ini banyak fenomena-fenomena teologis yang yang perlu kita cermati bersama-sama. Antara lain adalah ada Natal bersama pada waktu itu, kemudian tanggal 25 Desember juga diusulkan sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Ini Ustaz Abu Dida mudah-mudahan bisa menjelaskan secara gambar, karena pada waktu kemarin juga kami mengkampikan dengan sejumlah mu'alaf tentang fenomena-fenomena itu menjadi penting sekali untuk kita pahami bersama-sama, karena itu masalahnya akidah, ya, masalahnya akidah, termasuk misalnya dalam masalah akidah itu adalah salam lintas agama. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita salamnya umat Islam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada embel-embel yang lain. Tidak ada embel-embel yang lain. Ketika kita salamnya saja sudah diembel-embel dengan yang lain-lain, salam agama yang lain, maka itu sudah menyimpang namanya. Ini Ustaz Abu Dida akan menjelaskan itu semua insya Allah. Nah, ini penting kita rawat akidah kita ini. Kita penting merawat akidah kita, maka pengajian macam ini menjadi sangat penting sekali untuk kita ikuti bersama. Karena apa? Kita ini sekarang kan guru kita adalah Syekh Google, ya kan? Syekh Google yang ada di padahal di dalam di media sosial semacam itu belum tentu semuanya benar. Belum tentu semuanya benar. Kita kalau tidak pandai-pandai menyaring itu semua, itu kita bisa kebablasan. Karena itu menjadi penting sekali kita untuk mengikuti pengajian secara offline, secara seperti ini, sehingga kalau ada yang penasaran bisa ditanyakan. Kalau saya Google kan nggak bisa bertanya, jawabannya pun seperti itu yang kedua. Yang ketiga, tadi saya bincang-bincang sama sesepuh kita Pak Sobri Hasan, Ustaz Sobri Hasan, bilang ada yang perlu diperhatikan oleh kita bersama. Setelah saya training di sejumlah daerah mulai dari Aceh sampai dari Papua, itu di setiap masjid itu banyak ada yang krisis imam dan khatib, krisis imam dan khatib. Oleh karena itu bisa menjadi catatan bagi Porkomas, mungkin menjadi diprogramkan agar ada namanya pelatihan imam dan khatib, pelatihan imam dan khatib, sehingga di setiap masjid itu kalaupun tidak ada imam rawatib yang karena mungkin tidak selamanya ada kan? Imam ratib rawatib. Nah, ada cadangan-cadangan imam-imam yang selalu standby setelah mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, itu aja yang saya titipkan di dalam acara ini. Selanjutnya sesuai dengan tema, mudah-mudahan dalam waktu 2 jam ini bisa kami jelaskan tentang kita sukses. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita ini menginginkan semuanya hidup sukses. Semua ingin sukses. Tetapi suksesnya itu macam-macam paradigmanya. Tergantung dari sisi mana orang memandang sukses kan hidupnya. Ada orang yang memandang bahwa sukses itu apabila dia sudah menjadi mendapat pekerjaan yang mapan, kemudian mendapat kedudukan, kemudian ujung-ujungnya adalah menjadi pejabat, dan kemudian dengan cara itu dia akan mendapatkan harta yang banyak. Ada yang mengukurnya seperti itu. Bagi kalangan pelajar sudah barang tentu lain lagi. Bagi kalangan pelajar adalah apabila dia telah lulus ujian, mulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, kemudian mendapatkan ijazah yang asli, nah itu kesuksesan bagi seorang pelajar atau mahasiswa. Mendapatkan ijazah yang asli itu menjadi ciri khas sukses dari seorang pelajar atau mahasiswa. Nah, gitu. Tetapi bagi yang lain, ya bagi dalam yang lain lagi ada lagi ukuran suksesnya itu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panduan kepada kita, dan ini pernah kita ikuti di media sosial. Seorang pejabat negara ini yang mengatakan bahwa bagi saya sukses itu adalah mati masuk surga. Ini luar biasa. Ada seorang pejabat menteri di Republik Indonesia mengatakan bahwa seperti itu. Bagi saya sukses masuk
masuk surga. Sukses itu adalah mati masuk surga. Nah, ini sudah barang tentu dia tidak sembarangan mengungkapkan pendapat itu, tetapi ada landasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita tentang sukses itu. Di dalam surat Ali Imran 185 Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan mengalami mati. Setiap orang akan mati. Kita ini sekarang berada di tahap yang ketiga. Karena kita ini melalui 5 fase kita hidup. Pertama adalah Allah kan di dalam surat Al-Baqarah menjelaskan kaifa takfuruna wa kuntum amwatan. Pertama mati kita ini. Kita pertama ini dalam keadaan mati, berada di lauh mahfuz. Kemudian yang kedua summa yumitu summa pun kemudian aku hidupkan. Kapan mulai dihidupkan? Kita dihidupkan mulai dari ketika kita berumur 4 tahun 40 hari ketiga di dalam rahim ibu. Itu pahya. Kemudian turun ke dunia. Sekarang ini kita masih pada fase itu. Pada fase yang kedua kita ini di dunia. Di perut ibu kita hanya 9 bulan paling lama. Nggak ada yang 2 tahun di dalam perut ibu. Di dunia paling lama 100 tahun sebut saja. Itu pahya kalau kita hidup di dunia ini. Kemudian nanti kita semayum itu pun. Kemudian kita akan dimatikan. Kemudian jenazah kita dimasukkan ke tanah, ke kuburan. Tetapi kita di situ masih hidup sebenarnya. Roh kita ini tidak mati di situ. Cuman Allah di dalam di alam kubur itu, jadi berbeda antara alam kubur dengan kuburan. Kuburan adalah tempat ditanamnya jasad yang mati itu. Tetapi alamnya adalah namanya alam kubur atau alam barzah atau alam penantian. Sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul ba'ats. Kemungkinan kita di dalam alam kubur itu ada 2. Para ulama menjelaskan seperti itu. Kemungkinan kita nanti di alam kubur itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah begitu masuk kubur, ditanam, kemudian orang-orang yang mengantarkan kita ini 7 langkah meninggalkan kuburan itu, kemungkinannya ada 2. Setelah ditanya oleh 2 malaikat, maka kemungkinannya adalah pertama ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti dibangkitkan di hari kebangkitan. Siapa itu? Orang-orang yang selama hidup di dunianya melakukan amal baik. Itu dia tenang. Tetapi kemudian ada juga yang kedua adalah yang kemudian dia disiksa di alam kubur itu. Makanya Rasulullah menjelaskan ada yang namanya siksa kubur. Siapa itu? Orang-orang yang selama hidup di dunianya melakukan amalan-amalan buruk. Alam itu. Kemudian nanti di hari akhirat itulah kemudian semua dibangkitkan dalam bentuk yang sama. Dan kemudian kita kemungkinannya adalah ada 2 juga setelah di akhirat, setelah melalui pengadilan, yakni apakah kita masuk surga ataukah masuk neraka. Nah, di situ dia. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dicatat penting itu. Barang siapa yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah dia orang yang sukses. Dia orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini hanya senda gurau saja. Jadi ketika orang mengatakan bagi saya mati adalah masuk surga, ini tingkatannya udah tingkatan yang sangat luar biasa pemahaman akidahnya. Bagi saya mati adalah masuk surga. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana cara menempuh? Nah, ini yang penting itu. Semua orang ingin mati masuk surga, sudah barang tentu dijauhkan dari api neraka. Tapi kemudian caranya bagaimana?
Allah pun kemudian memberikan bimbingan kepada kita semua. Ini di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 12 ini bagaimana? Di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12 Allah menjelaskan itu. Pertama ayat 10 mengatakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah memberikan pilihan kepada kita. Tidakkah Anda ingin aku tunjukkan, kata Allah, al-adulukum ala tijarat ini, terhadap perniagaan tunjikum min azabin alim, yang dapat menjauhkan Anda semua dari siksaku yang pedih. Allah bertanya kepada kita semua, mau kemana kita ini? Mau mendapatkan siksaku yang pedih, atau mau selamat? Itu di ayat yang ke-10-nya Allah mengatakan seperti itu. Tapi kemudian Allah menjawabnya di dalam, atau menjelaskannya di dalam ayat yang ke-11-nya. Tu'minuna billah. Kuncinya itu. Yang pertama, kalau kita ingin sukses, dijauhkan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, kunci yang pertama adalah dalam kita melakukan perniagaan di dunia ini, dalam hidup di dunia ini, tu'minuna billah, harus dilandaskan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu landasan utama. Seseorang itu akan sukses apabila dia didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman kepada Allah itu sekali lagi adalah melandasi segala-galanya. Segala sesuatu yang kita kerjakan adalah berdasarkan iman kepada Allah, atas dasar iman kepada Allah, atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tu'minuna billah. Kalau tidak didasarkan kepada tu'minuna billah, iman kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan, kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Apa itu berkah? Berkah itu definisinya adalah bertambahnya sesuatu dari sesuatu yang kebaikan yang kita lakukan sebagai akibat dari kebaikan itu. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, kemudian akan berkembang kebaikan itu, itulah yang namanya berkah. Dan semua orang ingin hidupnya berkah. Dan berkah itu diawali dengan niat karena Allah. Semuanya niat karena Allah. Tu'minuna billah. Kita yakin kepada Allah. Seorang pekerja, ketika dia bekerja niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan dua. Yang pertama, dia akan mendapatkan ridha Allah, berkah dari Allah. Yang kedua, dia akan mendapatkan upah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Tu'minuna billah. Yang berikutnya adalah wa tujahiduna fi amwalikum wa anfusikum. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh, istihad. Wa tujahiduna fi amwalikum wa anfusikum. Bersungguh-sungguh, istihad. Orang yang sungguh-sungguh disebut dengan mujahid, mustaqim. Seorang guru bersungguh-sungguh menjadi pendidik, walaupun tantangan pendidik sekarang luar biasa. Menegur siswa bisa dipolisikan. Ini keprihatinan sekarang yang kita hadapi di kalangan para guru. Menunjukkan kasih sayang kepada siswa disebut dengan pelecehan, yang ujung-ujungnya adalah dipolisikan. Dan itu juga ke dalam akidah sudah merasuk hal seperti ini ke dalam akidah ini. Ketika kita tidak ikut serta dalam upacara Natal bersama, misalnya dikatakan sebagai intoleran, tidak toleran. Karena pemahaman toleransi menurut liberal adalah ikut serta dalam kebiasaan-kebiasaan mereka. Itu yang kita hadapi sekarang. Dakwah kita ini seperti itu sekarang kita hadapi. Wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Bersungguh-sungguh
Dengan apa? Dengan harta dan dengan jiwa kita. Seorang pendidik bersungguh-sungguh dalam mendidik. Seorang pedagang bersungguh-sungguh ketika dia berdagang. Seorang ulama bersungguh-sungguh dalam menyebarkan ilmu agama. Dalam profesi apapun bersungguh-sungguh, yang semuanya niat karena Allah. Makanya semuanya harus niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Jadi untuk mendapatkan kesuksesan itu adalah bersungguh-sungguh. Sudah barang tentu ketika beriman kepada Allah ditambah dengan bersungguh-sungguh, itu akan muncul yang namanya cara-cara yang lain yang semuanya adalah mendukung terhadap kesuksesan. Niat karena Allah, berdisiplin. Saya kemarin ke tempat pencucian mobil ya, pencucian kendaraan itu ada luar biasa. Tergantung di situ tulisan bekerja tanpa harus diperintah, disiplin tanpa harus diawasi, tanggung jawab tanpa harus diminta. Itu luar biasa di tempat pencucian kendaraan itu. Dan itu menjadi nilai bagi para karyawan yang ada di tempat pencucian mobil itu. Luar biasa ya. Sungguh-sungguh. Dan itu betul realisasi seperti itu. Mereka disiplin. Jam sekian dia sudah mulai bekerja. Dan umat Islam sesungguhnya sudah dilatih untuk berdisiplin. Kita ini kan kadang-kadang menghargai orang yang datang belakangan. Kita kurang menghargai orang yang datang duluan. Coba perhatikan dalam rapat-rapat dan segala macam. Sebelum berkumpul semua belum bisa dimulai rapat. Menunggu orang yang belakangan. Sementara orang yang datang duluan, bahkan 5 menit sebelum rapat dimulai, acara dimulai, mereka sudah datang, kurang kita hargai. Saya di tempat perkuliahan itu, dalam kuliah, walaupun hanya 1 orang, kalau sudah masuk waktu, saya mulai. Dan saya tidak mau mengulangi itu ketika yang lain-lain pada datang. Saya menghargai orang yang datang duluan. Saya katakan seperti itu. Nah, kita ini kurang menghargai, kurang disiplin. Disiplin itu tanpa harus diawasi. Dan itu adalah implementasi dari yang disebut dengan ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Apa itu ihsan? Adalah Anda berbuat baik, Anda beribadah, kata Allah, seolah-olah melihat Allah. Dan andai pun tidak melihat Allah, ingat bahwa Allah melihat kita. Jadi tanpa harus diawasi. Karena apa? Karena sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apabila sudah melakukan hal itu, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini baik apabila kita semua paham tentang itu. Apa akibatnya atau hasilnya apa? Apabila kita melakukan itu, maka di dalam ayat 12-nya Allah menjelaskan, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Ketika kita bersungguh-sungguh tadi, beriman kepada Allah, bersungguh-sungguh dengan harta dan jiwa kita, maka Allah akan memberikan pertama adalah yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Siapa yang tidak ingin diampuni dosanya oleh Allah? Semua kita menginginkan itu. Maka itu perlu. Kemudian apa lagi? Wa yudkhilkum jannah. Dan Allah akan memasukkan ke dalam surga. Itu yang beda. Yang namanya faqad faz. Ketika kita dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sukses. Wa udkhilal jannah tajri min tahtihal anhar. Itu penjelasannya bahwa surga itu adalah di bawahnya ada air sungai yang mengalir, bahkan sebagian tafsir menjelaskan airnya itu adalah dari air susu. Subhanallah. Yang ketiga, wa masakinut thayyibat. Allah akan menempatkan kita di tempat yang terbaik.
Kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, digambarkan oleh Allah di dalam surat As-Saff tadi yang di dalam ayat 10 sampai dengan 12-nya, 10 sampai dan 11-nya, maka Allah akan memberikan 3 hal. Pertama, yaghfir lakum dunubakum, pertama mengampuni dosa-dosa kita. Wa yudkhilkum jannah, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Yang ketiga adalah wa masakinut thayyibat, dan Allah akan memberikan tempat yang baik bagi kita. Tapi kemudian ditambah di ayat yang berikutnya yang ke-13-nya, Allah juga menambahkan wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain yang pasti diinginkan oleh setiap orang. Apa itu? Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Wah, banyak ya. Tadi sudah 3 itu. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannah, kemudian masakinut thayyibat, kemudian yang keempatnya adalah nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Apalagi wa fathun qarib, dan kemudian adalah kesuksesan yang luar biasa. Fathun qarib, dibukakan oleh Allah dari segala kesusahan-kesusahan itu. Fathun qarib. Dari 5 ini, 5. Jadi jawaban Allah, petunjuk Allah tentang bagaimana hidup sukses itu, maka dilakukanlah yang namanya dijelaskan oleh Allah di dalam surat As-Saff. Ayatnya, ayat yang ke-10 yang menggambarkan bagaimana caranya. Kemudian ayat ke-11, 12, 13-nya adalah bagaimana Allah menjelaskan apabila kita melaksanakan surat As-Saff ayat yang ke-10 itu, maka Allah akan memberikan 5 pintu kemudahan bagi kita. 5 balasan bagi kita. 5 balasan itu, yaghfir lakum dunubakum, yang kedua adalah wa yudkhilkum jannah, yang ketiga adalah wa masakinut thayyibah, yang keempatnya adalah nasrun minallah, yang kelimanya adalah fathun qarib. Jadi untuk mendapatkan sukses itu sejalan dengan surat Ali Imran tadi ayat 158. Jawabannya adalah ada di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 13. Nah, masyarakat muslimin wal muslimat rahimahullah, mudah-mudahan karena ini waktunya sudah cukup nampaknya, walaupun tidak bisa sampai jam 9. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan panduan bagi kita, bahwa yang pertama kita ingat lagi bahwa Allah mengingatkan kepada kita bahwa yang sukses itu adalah orang yang mati masuk surga. Itu yang pertama. Caranya untuk bisa mendapatkan sukses adalah jalankan apa yang ada di dalam surat As-Saff. Yani apa? Yani kita adalah beriman kepada Allah, tu'minuna billah wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Gunakan seluruh harta dan jiwa kita itu untuk untuk melaksanakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melaksanakan itu semua sesuai dengan perintah Allah, maka Allah akan memberikan 5 balasan. Balasannya adalah yaghfir lakum dunubakum, kemudian wa yudkhilkum jannah, kemudian yang ketiga adalah wa masakinut thayyibah, yang keempatnya adalah nasrun minallah, yang kelimanya adalah fathun qarib. Mudah-mudahan kita mendapatkan 5 itu, kita melaksanakan yang ayat yang pertama itu. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasangkan semua keinginan-keinginan dunia kita, apa yang menyangkut dunia kita sekarang ini, kita memohon kepada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita mohonkan pada pagi hari ini dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Terutama jangan lupa doa yang 10. Apa itu doa yang 10? Doa yang 10 yang selalu kita ucapkan setelah sholat. Apa itu ya doa yang 10? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma ya Allah, selamatkanlah aku dalam agama. Kemudian wajadatan
dan kemudian tambahkanlah ilmu. Barakatan rezeki dan kemudian berkahilah rezeki. Wal afiyata fil jasad, kemudian sehatkan badanku. Wa taubatan qabla al-maut, itu taubat kita sebelum dalam keadaan taubat sebelum kita mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan kemudian kita diampuni dosa-dosa kita setelah kita wafat. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, dan kita dalam sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar, jauhkan kita dari api neraka. Wal afwa inda hisab, dan kemudian maafkan kita ketika kita dalam hisab Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemerintah yang telah menimpakan tausiahnya dan sekaligus menutup acara ini. Mewakili pengurus Masjid Nurul Hidayah dan juga pembawa acara, segala kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung Kanas mau takbir. Orgamas takbir. Nurul Hidayah takbir. Dewi takbir. Palestina takbir.